Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas apa yang dinamakan coal bed metan. Jadi metana yang terdapat pada batu bara. Nah, mengapa kok ini kita masukkan energi terbarukan, gitu ya? Padahal ini kan sebenarnya juga akan habis gitu. Coal bed metan ini juga akan habis, tetapi mengapa kok kita bicarakan atau kita diskusikan pada energi terbarukan? Karena apa? Coal bed metan ini energi non konvensional yang selama ini belum dikembangkan, makanya perlu dikembangkan. Nah, nanti kita lihat bagaimana coal bed metan. Ya, jadi apakah coal bed metan itu ya namanya aja metan. Jadi coal bed, jadi metan yang ada pada batu bara. Jadi yang metana terbentuk dan terdapat di lapisan batu bara. Mengapa kok di batu bara ada metannya? Nah, ketika batu bara mengalami pembentukan gitu ya, batu bara itu kan berasal dari tanaman. Kemudian kalau tanaman mengalami dekomposisi gitu ya atau pembusukan, tapi kalau batu bara dia tidak, pembusukannya tidak sempurna. Jadi masih tersisa karena dia langsung terkubur oleh batuan yang berbutir halus. Nah, pada waktu perubahan dari tanaman menjadi batu bara itu salah satu gas yang dihasilkan itu adalah metana. Jadi kalau kita lihat juga dulu kalau kalian mempelajari geologi minyak bumi itu batu bara juga sebagai batuan induk, ya, tipe batuan induk. Tetapi tipe kerogennya adalah tipe kerogen 3, yaitu gas. Jadi batu bara akan menghasilkan gas, sedikit hidrokarbon atau sedikit yang akan menghasilkan minyak. Karena di batu bara atau di tanaman itu dia lebih banyak maseralnya adalah vitrinite atau vitrinit. Nah, vitrinit inilah yang akan berubah menjadi gas. Nah, gas yang terbentuk di batu bara tersebut itu tersimpan di retakan-retakan yang ada di batu bara. Nah, retakan-retakan yang ada di batu bara itu kita sebut sebagai klit. Kalau di batuan kita sebut sebagai kekar, gitu ya, join. Tetapi kalau di batu bara ada istilah tersendiri. Jadi retakan-retakan yang ada di batu bara itu kita sebut sebagai klit. Nah, gas itu tersimpan di situ. Ketika perubahan dari tanaman menjadi batu bara dan menghasilkan gas, gas harusnya keluar. Tetapi karena tertutupi oleh batuan yang berbutir halus, gas akhirnya terperangkap. Nah, karena sifatnya ringan, dia mobile gitu ya, dia pasti mencari tempat. Nah, kalau batu baranya masif, dia tidak akan bisa tersimpan. Nah, jalan satu-satunya dia harus menyimpan, harus mencari retakan-retakan. Nah, di retakan itulah batu bara dapat tersimpan dan dapat dieksploitasi. Nah, tadi di awal juga saya sampaikan mengapa ini dimasukkan energi terbarukan. Karena ini belum dimanfaatkan sepenuhnya di Indonesia, terutama di Indonesia ya, itu belum dimanfaatkan seutuhnya CBM ini. Makanya kita sebut sebagai sumber energi non konvensional. Yang konvensional itu kan minyak sama gas ya, minyak sama gas bumi. Nah, ini sedang dikembangkan di Indonesia. Kemudian komposisinya dari coal bed metan, ya jelas ini gas metana karena di sini ada metan, pasti gas metana CH4. Ya, metana itu metana itu rumus kimianya adalah yang CH4. Ini kita sebut sebagai gas metana. Nah, sedikit bercampur dengan gas hidrokarbon, ya, ya wajar karena batu bara juga sebagai batuan induk hidrokarbon, tipe kerogen 3 gas. Terus kemudian gas non hidrokarbon serta air, ya. Air juga akan menghasilkan karena ketika mengalami pembusukan salah satu juga produknya adalah air atau H2O. Makanya kalau kalian lihat, kalau kalian menumpuk
misalnya bahan-bahan organik di rumah gitu, ketika mengalami pembusukan juga muncul air, ya, muncul air di tempat pembusukan itu. Terus produk ini dari pembentukan batu bara, tetapi selama batu bara ditambang lah. Kalau yang batu bara di sekarang saat ini ditambang itu bagaimana Pak? Ya gasnya keluar gitu ya, tidak tidak dieksploitasi. Jadi kalau kita memakai tambang terbuka batu bara itu gasnya akan hilang. Makanya kalau kalian perhatikan gitu ya, kalau kalian sering membaca berita, kadang di Cina terutama di underground batu bara yang ditambang di bawah tanah kadang meledak gitu. Nah, karena gas metana ini gitu ya, gas metana ini yang kontak dengan udara secara tiba-tiba bisa meledak. Terakhir kalau di Indonesia itu ditambang bawah tanah sawah lunto. Itu ada meledak gitu ya, karena di batu baranya itu ada metananya ini gitu ya. Nah, harusnya kalau batu baranya banyak, jadi CBM-nya juga banyak gitu ya, kolbet metanya juga banyak. Logikanya kan begitu, karena ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batu bara. Nah, ini konsepnya pembentukan dari batu bara. Konsep dasarnya bagaimana mengeksploitasi kolbet metan, ya harusnya dipompa airnya. Di situ kalau di retakan-retakan biasanya juga ada air, airnya dipompa. Nah, ketika airnya dipompa, gas metannya keluar. Ya. Nah, gas metana itu terbentuk kapan? Ya, ketika ini perubahan, kalau ini perubahan tekanan dan suhu. Kalau kalian belajar dulu geologi batu bara, ini awalnya tanaman, ya tanaman, kemudian mati terkubur akan menjadi gambut. Gambut. Ini mulai pembentukan batu bara. Terus kemudian ada setelah gambut dia terubah menjadi lignit. Dari lignit dia akan menjadi bituminous coal atau batu bara bituminous. Nah, di batu bara yang bituminous inilah yang banyak menghasilkan gas metannya. Gas metannya. Jadi ini mulai perubahan kualifikasi ya. Akhirnya terbentuk batu bara bituminous ini. Nah, di bituminous inilah yang banyak menghasilkan metana. Nah, sekarang di Indonesia yang bituminous ini sudah banyak yang ditambang gitu. Jadi tambang pun tambang terbuka. Jadi hilang. Ya. Nah, di sini mungkin belum terbentuk karena ini proses perubahan pembentukan. Jadi belum banyak akan terbentuk metana. Nah, prosesnya ini adalah proses sumur. Jadi airnya disedot, dipompa gitu ya. Airnya dipompa, terus airnya dialirkan ke sendiri, ini gasnya dialirkan lewat pipa. Jadi ini tertutup. Kalau ini terbuka, berarti gas metananya nanti hilang di udara. Jadi ini tertutup, sumurnya tertutup gitu ya. Nah, ini batu bara, di retakan-retakan inilah kita pasang pompa atau sumur, kemudian kita sedot airnya ketika kita naik. Nah, airnya ini naik di sini, kemudian yang ini adalah yang gasnya. Nah, mengapa ini dipisahkan? Karena gas itu biasanya karena dia sifatnya ringan atau berat jenisnya ringan, berarti di atas air. Ya, di atas air. Makanya ada dua selubung gini. Yang ini untuk menyedot airnya, tapi di dalam pipa besar itu, ini pipa besar tertutup, terus kemudian dimasukkan pipa kecil, ini airnya disedot, airnya lewat sini, gasnya lewat yang sini. Nah, ini yang dialirkan, gasnya ini. Nah, kemudian ada beberapa terkait dengan kolbet metan. Yang pertama itu adalah metode penahanan, bagaimana gas itu tertahan di klit. Kemudian kapasitas gasnya, terus kemudian sistem retakan alami, kemudian penghilangan air atau dewateringnya, kemudian sensitivitas batu bara. Kita lihat satu persatu metode penahanan. Ini penyerapan versus sisa di dalam pori. Jadi ketika diserap, mungkin ada beberapa gas metan yang tertinggal di sana. Karena apa? Retakan klipnya atau retakan tadi yang di batu bara yang kita klip itu tidak saling berhubungan, ya, tidak saling berhubungan. Jadi tertahan di sana batu bara
gas metananya. Kemudian molekul gas itu melekat pada luas permukaan batu bara di tingkat molekul. Jadi dia menempel di batu bara karena ketahan tadi ya, karena ketahan. Kemudian mekanisme pelekatan itu adalah tekanan yang harus dikurangi agar mereka terlepas. Jadi ketika gasnya itu menempel di batu bara, tekanan ini yang dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Ya dipompa, tekanannya ini dirubah. Yang misalnya tadi tekanannya 1 atmosfer, kita kurangi sehingga ini lepas. Ya, sehingga ini lepas. Ketika ini lepas, gasnya bisa kita ambil. Kemudian absorpsi menyebabkan perolehan gas versus tekanan menjadi non-linear. Jadi garisnya itu tidak linear. Jadi kalau kita ambil tekanan dengan pengambilan gasnya, ini tidak linear. Tidak linear, garisnya tidak lurus. Kita lihat ini. Nah, ini tekanannya linear. Tekanannya akan berkurang secara bertahap gitu ya. Makanya ini yang linear. Nah, gasnya ini yang tidak linear. Ya, tidak linear. Jadi ketika perolehan gas gitu ya, tekanannya di sini itu tidak mengikuti tekanan ini gitu. Jadi dia akan berkurang secara tiba-tiba. Jadi garisnya akan melengkung. Ya. Kalau ini dia akan berkurang secara linear, sehingga kalau gasnya ketika perolehan gas dia tidak. Ketika ini original pressure-nya 0 gitu ya, gasnya akan banyak. Tapi ketika tekanannya tinggi, dia akan mendapatkan gas yang relatif lebih kecil. Nah, ini yang peak-nya. Peak-nya itu ada di tekanan 40% ini. Jadi original pressure-nya ini 40, itu yang kita akan dapatkan adalah 60. Jadi 60% yang kita dapatkan dari gasnya. Kemudian kapasitas gas, ini ya kapasitas gas. Nah, kalau kita bandingkan kapasitas gas metan dengan batuan pembawa hidrokarbon, itu ternyata gas CBM itu jauh lebih besar dibandingkan dengan batuan pembawa hidrokarbon pada kedalaman yang sama. Misalnya pada kedalaman 1000, batuan induknya dengan kedalaman 1000 batu bara, itu jumlah gasnya ternyata lebih banyak di batu bara. Kita lihat ini, kita bandingkan. Ini reservoir konvensional, yang ini non konvensional, yang ini adalah yang batu bara, yang ini batuan induk yang konvensional, batuan induk hidrokarbon. Jadi ketika reservoirnya di kedalaman 2.500 feet, gitu ya, dengan luasnya ini 43.560 acre-foot, terus kemudian porositasnya 32%, kejenuhan gas 80%, sama-sama ini ya, 80%, terus kemudian ini suhunya, kemudian tekanannya, ini kemudian faktor kompresibilitas. Nah, gas yang dihasilkan di reservoir konvensional pada kedalaman 2.500 itu hanya 930 million standar kubik feet. Ini kalau sama-sama menghasilkan gas ya, misalnya sama-sama yang menghasilkan gas. Tapi kalau kita lihat di reservoir non konvensional di batu bara, itu ya, misalnya kandungan bersihnya 825, kandungan bersih standar kubik feet, kemudian adjustment ini 80%, terus kemudian ini jumlahnya, ternyata jumlahnya ini lebih banyak, ada 1.320 million standar kubik feet per acre foot. Jadi kedalaman sama, itu ada selisih sekitar 390 million standar kubik feet, acre kubik feet, atau 42% lebih banyak. Jadi kedalamannya sama, 2.500, batuan yang membawa batuan induk secara konvensional gas dibanding dengan yang batu bara, itu ternyata gas yang ada di batu bara jumlahnya lebih banyak, lebih sekitar 42%. Artinya sebenarnya potensial
ini ya, non konvensional ini yang CBM ini potensial untuk dikembangkan karena jumlahnya akan jauh lebih banyak. Nah, hanya saja di Indonesia itu belum dikembangkan, baru sedang dikembangkan karena saat ini juga kita juga belum pernah mendengar itu ada pembangkit listrik dengan menggunakan CBM. Ya, mungkin dalam skala-skala kecil sudah dikembangkan, tetapi untuk pembangkit listrik yang besar itu tidak. Jadi pembangkit listrik yang besar itu yang dimanfaatkan adalah batu baranya, bukan gasnya metan tadi. Ya. Nah, makanya inilah yang perlu dikembangkan non konvensional. Mungkin saat ini yang sudah ditambang secara terbuka, gitu ya, gasnya hilang. Tapi kan masih banyak batu bara di Indonesia yang kedalamannya sangat dalam, sehingga ketika ditambang secara terbuka sudah tidak ekonomis. Nah, harusnya ditambang secara underground atau tambang bawah tanah. Nah, mungkin dengan tambang bawah tanah inilah nanti itu bisa dikembangkan juga batu bara CBM-nya. Selain diambil batu baranya, kalau diambil batu baranya sudah tidak ekonomis secara tambang terbuka. Mungkin kalau tambang tertutup dia juga biayanya terlalu besar, juga tidak ekonomis. Nah, sehingga masih bisa dikembangkan CBM-nya. Jadi ini saya ambil dari papernya RS Reserve Conference CBM 2006. Ini saya ambil dari situ. Jadi mereka sudah membandingkan reservoir yang konvensional pada kedalaman yang sama dibandingkan reservoir non konvensional, ternyata gasnya jauh lebih banyak yang non konvensional. Nah, retakan-retakan alami yang ada di batu bara gitu ya, itu kita sebut sebagai klit. Ya, mungkin dulu pada waktu geologi batu bara sudah pernah diterangkan atau dijelaskan oleh Pak Nurwidi terkait dengan retakan. Nah, kalau kita lihat geometrinya atau bentuknya dari retakan itu ada yang face clit ini sama boot clit. Ya. Nah, retakan-retakan inilah yang batu baranya secara tegak gitu ya, sama yang horizontal. Ya, tegak sama yang horizontal. Ini yang tegak begini, ini ada yang horizontal. Nah, metana tadi itu tersimpan di retakan-retakan ini. Retakan-retakan ini. Nah, kadang agak susah menganalisis retakan. Kadang retakan yang di batu bara itu dia tidak seperti join atau tidak seperti kekar pada batuan. Kalau kekar di batuan kan enak gitu ya, ada yang berpasangan, jadi kita bisa mudah untuk menganalisisnya. Tetapi kalau di batu bara itu tidak seperti kekar-kekar yang ada di batuan. Karena dia hanya faktor kompresi atau penekanan, faktor penimbunan, sehingga kadang bentuknya atau polanya agak berbeda dengan yang di batuan. Nah, ini agak susah untuk menganalisisnya. Jadi pengembangannya memang relatif agak susah dibanding dengan yang di konvensional. Nah, ini kalau kita lihat retakan-retakan jalur pathway-nya atau jalur alirannya atau flow path ini ya. Ini butt clit ini yang tegak begini, kalau yang face clit ini yang mendatar ini. Nah, ini kan terkesan batu baranya itu mengambang gitu ya. Ini pori-pori gitu ya, karena retak mengambang. Tapi sebenarnya tidak gitu ya, dia tetap jadi satu. Nah, di batu bara ini juga ada matrik. Nah, kemudian metannya ada juga yang melekat di matriknya. Ya. Karena tadi faktor pembentukannya kan bersamaan dengan batu bara. Pada waktu tanaman tadi mengalami pembusukan, dia keluar gas. Nah, gas ketika nggak bisa keluar gitu ya, karena tertutup oleh batuan yang berbutir halus, gasnya tidak bisa keluar dan tidak ada retakan, ya dia akan melekat di matriksnya itu atau di maseral-maseralnya. Nah, kemudian kalau ini bagaimana mengambilnya, ya ini dibor seperti tadi, ini dibor terus kemudian dibikin sumur tadi, kemudian ini
dipompa gitu ya, di watering atau dihilangkan airnya, ini kan kadang ini terisi air juga. Terisi air juga. Nah, ketika airnya disedot, gasnya ikut keluar. Gasnya ikut keluar. Nah, ini desorpsinya atau pengelepasannya. Jadi kalau yang ini dari internal surface-nya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini pergerakannya, kalau retakannya tidak sempurna ini kan arahnya juga nggak akan sama gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang muter-muter gini. Nah, berbeda kalau misalnya retakannya ini saling berhubungan gitu ya. Retakannya saling berhubungan. Kliknya tadi saling berhubungan enak. Gitu ya, tinggal kita nyedot. Kalau ini agak susah gitu ya. Ada yang menempel di matriks itu yang agak susah juga melepaskan ini gasnya dari matriks tadi. Nah, ini proses penghilangan. Jadi kalau kita bandingkan, yang ini adalah produksi dari gas metan, yang ini adalah air. Jadi ketika sama-sama ini volumenya, ini volume, ini waktu. Jadi kalau ketika sama-sama sebelum dewatering itu ya, ini kan jumlah airnya lebih banyak meskipun gasnya juga banyak. Nah, ketika diproses dewatering gitu ya, artinya airnya ini kita sedot. Ketika airnya kita sedot, ini otomatis airnya akan berkurang. Ini ya, berkurang. Ketika airnya berkurang, ini gasnya akan meningkat. Ya, yang kita dapatkan gasnya akan meningkat. Gitu ya. Terus kemudian pada waktu awal ini dewatering, terus kemudian ini pada waktu prosesnya stabil gitu ya, sudah stabil, ini airnya semakin berkurang. Ketika airnya semakin kurang, ini gasnya juga akan semakin banyak. Nah, di sinilah ketika ini stabil produksi, ini puncaknya gasnya. Nah, kalau gasnya disedot terus juga dia akan decline, turun. Kurvanya turun, airnya juga semakin kecil. Nanti suatu saat dia akan bertemu. Jadi airnya habis, gasnya habis. Nah, ini tidak bisa kita kendalikan lagi kalau dia ini turun alami. Ya, sudah turun, nggak akan bisa ditambah. Nggak akan bisa ditambah karena gasnya kita sedot terus gitu ya, metananya kita ambil terus, otomatis kan lama-lama habis. Makanya tadi di awal saya sampaikan sebenarnya CBM itu energi yang tidak terbarukan, tetapi karena di Indonesia ini belum banyak dimanfaatkan, ya kita lihat gitu ya CBM-nya di Indonesia. Jadi ini sama, jadi habis nantinya laju produksinya. Ya, airnya habis, juga CBM-nya juga habis. Kemudian kalau sensitivitas batu bara ini juga mempengaruhi. Juga kadang gasnya ini sensitif terhadap fluida pemboran, terus kemudian ada teknik penyelesaiannya juga agak susah gitu ya. Tekanan balik mungkin back pressure. Nah, mungkin kalau di perminyakan itu ada kick gitu ya, ada tekanan yang balik gitu. Nah, di gas itu juga gitu. Mungkin suatu saat gas metananya yang dia terjebak pada pori yang tidak saling berhubungan, itu kan tekanannya akan jauh lebih besar dibanding dengan metana-metana yang pada batuan yang atau pada retakan-retakan yang saling berhubungan. Kemudian desain pompa ini juga penting, itu jangan sampai nanti malah karena tekanan baliknya ini lebih besar, dia akan relatif lebih mudah terbakar. Terus kemudian kinerja dan perawatan. Nah, bagaimana di Indonesia? Itu kalau kita lihat bagaimana yang ada di Indonesia potensi CBM. Sebenarnya cadangan atau potensi CBM yang di Indonesia itu ada sekitar 450 triliun kubik standar feet gitu ya. Kubik feet standar. Tapi ini tersebar dalam 11 cekungan. Nah, kalau kita perhatikan cekungan-cekungan ini juga cekungan-cekungan yang minyak bumi gitu ya. Kalau kita lihat di Berau ini potensinya 8,4 triliun kubik standar. Kemudian pasir ini asem
ini cekungan Barito gitu ya, ini Berau itu cekungan Tarakan, sama masuk dalam cekungan Tarakan juga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya cekungan Barito paling besar, 101,6 triliun kubik standar. Dan ini yang paling besar Sumatera Selatan. Ya, cekungan Sumatera Selatan ini sangat tinggi, 183, kemudian diikuti oleh Barito, kemudian setelah Barito itu Kutai, cekungan Kutai, ya, kemudian Sumatera Tengah. Nah, Sumatera Utara tidak muncul di sini karena memang lebih potensi di minyaknya. Nah, kalau kita juga lihat Sumatera Selatan ini kan juga potensi batu baranya sangat besar, ya, potensi batu baranya sangat besar. Terus kemudian ditambah dengan yang lainnya, ada Sulawesi kecil, ada Jati Barang, ini juga ada 0,8, kemudian Blok Sekayu, ini juga Indragiri Hulu, ini juga relatif lebih kecil. Baik, itu terkait dengan coal bed metan di Indonesia, dan baik secara teorinya, definisinya maupun potensi yang ada di Indonesia. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.